Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai agama dan kebudayaannya. Kami berharap semoga materi ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian dan menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai agama dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Gertrudis Ragil Kameswari dengan NIM 2442015. Perkenalkan, nama saya Jessica Mariseta dengan NIM 2442022. Perkenalkan, nama saya Gilbert Sapatundai, NIM 2442003. Perkenalkan, nama saya Gabriela Mitradia Melutayan dengan NIM 2443035. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata a yang artinya tidak dan kata gama yang artinya kacau. Dengan demikian, agama artinya tidak kacau. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kata agama berasal dari akar kata gam yang mendapat awalan dan akhiran yang sehingga menjadi agama. Kadang-kadang mendapat awalan i atau u dengan akhirnya yang sama sehingga menjadi gama atau agama yang berarti jalan. Agama atau religi adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadian kepada Tuhan serta tata cara kaidah yang berhubungan dengan adat, menghubungi manusia dengan satu. Di kehidupan pelaksana agama yang bisa dipengaruhi oleh adat adalah istilah daerah setempat. Kebudayaan lahir dan berkembang dalam sistem kehidupan masyarakat. Ada berbagai macam definisi tentang kebudayaan, mulai dari pemikiran masyarakat, pemikiran manusia, hingga ciptaan hidup dari suatu bangsa. Ilmu seputar kebudayaan dan perilaku manusia dipelajari dalam antropologi atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku hubungan manusia. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar. Dikutip dari buku Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya oleh Tati Sutardi. Berikut ini ada 3 tokoh yang menjelaskan tentang definisi kebudayaan. Yang pertama ada Edward Burns Tyler. Menurut Tyler, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Bronislaw Malinowski. Malinowski mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidup serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Yang ketiga, Clifford Geertz, antropolog ternama dunia, mengatakan kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik informasi, menetapkan individu, pengembangan pengetahuan, hingga cara bersikap. Kebudayaan menurut pendiri negara. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta, mengatakan, kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Dikutip dari buku Sejarah dan Kebudayaan Islam, periode klasik, abad ke-7 sampai ke-12 Masehi, oleh Faisal Ismail. Muhammad Hatta yang dikenal sebagai lulusan sarjana muslim memasukkan agama sebagai unsur kebudayaan. Adapun ketujuh unsur kebudayaan. Baiklah, saya akan membacakan 2 dari 7 unsur kebudayaan tersebut. Yang pertama adalah sistem bahasa. Bahasa adalah kebudayaan yang diciptakan manusia untuk memudahkan mereka berintegrasi antar sesama dan pergaulan. Menurut Cohen Jermin, unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia untuk berkomunikasi, saling berbahasa antar sesama manusia, terpenting terutama pengetahuan akan bahasa yang digunakan oleh suatu suku, bangsa yang bersangkutan beserta variasi-variasi dan bahasa itu. Yang kedua adalah
Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultur universal berkaitan dengan sistem pertahanan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Seterusnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ketiga, ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Antropologi berusaha memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai sosial. Menurut Cohen Jarimago, tiap kehidupan kelompok masyarakat, kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatannya, yaitu keluarga ini yang dekat dan kerabatnya yang lain. Yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Para antropologi berusaha memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat. Teknologi ini berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan membentuk dan kegunaannya masih sederhana. Bahasa ini menyangkut fisik dari kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya, unsur kebudayaan yang kelima yaitu sistem ekonomi atau mata pencarian penduduk. Mata pencarian atau aktivitas ekonomi menjadi salah satu fokus kajian yang penting dalam etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Unsur yang keenam yaitu sistem religi. Konjaraningrat menyatakan asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural. Terlebih yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Adapun faktor internal yaitu teknologi dan inovasi baru, ekonomi, konflik, pemberontakan atau revolusi. Dan juga ada faktor eksternal yaitu alam, pengaruh budaya masyarakat ini. Kita akan masuk ke contoh penerapannya. Yang pertama adalah upacara pernikahan. Tradisi pernikahan di berbagai agama dan budaya memiliki ciri khas tersendiri seperti adat Sunda dalam pernikahan Islam, upacara adat Jawa dalam pernikahan Hindu atau tradisi pernikahan Tionghoa. Yang kedua adalah upacara pemakaman. Ritual pemakaman yang dijalani seperti tahlil atau dalam agama Islam, misa arwah dalam agama Kristen, atau upacara kematian dalam budaya Bali atau Hindu, mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yang ketiga, menghormati orang tua. Ajaran agama seperti hormatilah ibumu dan ayahmu. Perintah kelima dari 10 perintah Allah tercermin dalam budaya Jawa yang memiliki nilai luhur ngurmati wong tuwa. Yang keempat, musik. Religius musik tradisional seperti gamelan dan rebana seringkali diiringi dengan lagu-lagu bertema keagamaan. Contoh penerapan agama dan kebudayaan selanjutnya yaitu makanan ritual. Makanan khusus yang disajikan dalam upacara keagamaan seperti nasi tumpeng dari Jawa, ketupat dari Sunda, dan kue lapis dari Tionghoa memiliki makna religius dan memiliki arti kebudayaan tersendiri. Selanjutnya, minuman tradisional. Minuman tradisional seperti wedang jahe yang berasal dari Jawa, teh tarik dari Malaysia, dan kopi luwak dari Indonesia memiliki nilai budaya dan seringkali dikaitkan dengan ritual keagamaan. Memberikan sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung unsur keagungan dan ketakutan kepada makhluk halus. Hal ini merupakan bentuk penyembahan kepada Allah serta Allah yang merupakan dosa besar dalam Islam. Hubungan antara agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi dalam kehidupan manusia.
Keduanya saling terkait dan membentuk identitas individu serta masyarakat secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, setelah membahas tentang materi agama dan kebudayaan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, agama sebagai landasan moral dan spiritual. Agama memberikan kerangka nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar perilaku dan norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua adalah kebudayaan sebagai wadah ekspresi dan adaptasi. Kebudayaan menjadi wadah bagi agama untuk dipraktikkan, diinterpretasikan, dan diadaptasi ke dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Saling mempengaruhi dan membentuk agama, mempengaruhi budaya melalui nilai-nilai moral, tradisi, dan ritual sebaiknya. Budaya juga mempengaruhi agama melalui interpretasi, melalui simbol dan praktik keagamaan. Yang keempat, dinamis dan berkembang. Agama bersifat final dan abadi, sementara budaya bersifat dinamis dan berkembang seiring waktu dan pengaruh lingkungan. Dari kelompok kami mengenai agama dan budaya, terima kasih atas pengertiannya.